Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang barudak mugia urang sadana di kayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak kelas 5 semua, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas hari-hari dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, pada pelajaran bahasa Sunda hari ini Bapak akan menjelaskan tentang melanjutkan ya dari minggu kemarin. Kita mempelajari minggu kemarin adalah tentang jajan tambarakan atau jajan sembarangan. Sekarang kita lanjut materinya silakan dibuka halaman 41. Nah, langsung ke bagian kedua. Untuk bagian pertama di sini adalah tentang istilah kesehatan ya, istilah kesehatan. Nah, contohnya di sini istilah kesehatan adalah berbagai macam nama-nama penyakit. Nah, itu termasuk kepada istilah kesehatan. Seperti itu. Bisa dilihat itu contoh-contoh nama-nama penyakit. Nah, sedangkan yang akan kita bahas adalah sekarang ini bagian nomor 2-nya, yaitu tanda kekenteng, tanda kekenteng, dibacanya tanda kekenteng. Titenan contoh kalimat di handap. Perhatikan kalimat di bawah ini. Ini ya, ade mah kenging henteu ade ameng kare rencangan. Mah boleh tidak ade main ke teman. Nah, kata mamahnya, nya mangga wae asal ulah kamalina namengna. Ya boleh saja asal jangan mainnya jangan berlebihan, nah jangan kelamaan seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan di contoh ini. Nah, di antara semua satu kalimat ini ada tanda apa ini? Nah, ada dihimpit oleh tanda. Nah, ini adalah tanda kekenteng. Kalau dalam bahasa Indonesia tanda kutip ya. Nah, coba kita lihat ini penjelasannya. Pada contoh di atas, kalimat yang diucapkan oleh ade dan mama itu menggunakan tanda kekenteng. Nah, ini ya tanda. Nah, yang dalam bahasa Indonesia disebut tanda kutip. Nah, itu tanda kutip ya. Pada kalimat itu tanda kutip dipakai untuk menjepit ya, menjepit catatan langsung dari omongan. Nah, ini kan ade istilahnya sedang berbicara. Nah, kalau dalam pembicaraan itu ditandai dengan disertakan dengan tanda kutip setiap adanya pembicaraan yang tertulis di buku ya, seperti itu. Tanda kekenteng atau tanda kutip itu termasuk salah satu tanda baca. Ada 5 kegunaan tanda kutip. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Nah, yang pertama, tanda kutip digunakan untuk menjepit catatan, untuk menjepit atau menghimpit catatan langsung dari omongan. Nah, yang tadi contohnya, mun geus karumpul saur emang teh, hai urang indit. Nah, kalau sudah kumpul, kata emang, kata si emang ya, jadi emang ini berbicara. Kalau sudah kumpul, nah ketika pembicaraan itulah menggunakan tanda kutip. Kata emang, ayo kita berangkat. Nah, ini kan perkataan si emang ya, dikasih tanda kutip. Sedangkan saur emang kan bukan, ini kata emang. Nah, ini perkataannya apa ini? Jadi ini yang dikasih tanda kutip seperti itu. Dina eta buku ditandaskeun yen maca karya sastra teh jantungna dina pagajaran sastra mah. Tuh, baca karya sastra ya, itu juga di tanda kutip. Nomor 2, tanda kutip digunakan untuk menjepit atau menghimpit judul karya ya, judul syair, sajak, karangan, dan juga bab pada buku kalau ditulis dalam kalimat. Nih, contoh, boh nilik eusina, boh nilik basana, laut kidul teh guguritan anu kawilang pinunjul. Baik dilihat dari isinya maupun dilihat dari bahasanya, laut kidul. Nah, ini laut kidul itu ceritanya
judul ya, judul guguritan atau judul semacam judul karya sastra yang terbilang menonjol. Nah, seperti itu. Sebelum dibukukan, Sajak Bulan Jeung Laut itu pernah dimuat di dalam majalah. Nah, ini kan judul sajak. Jadi judul sajak itu nama sajak, judul lagu itu harus digunakan tanda kutip ya untuk membedakannya. Nah, ini judul seperti itu. Terus nomor 3, tanda kutip digunakan untuk menghimpit istilah ilmiah yang belum diketahui atau mempunyai arti khusus. Jadi, nah, tanda kutip juga digunakan untuk istilah ilmiah yang masih asing gitu ya, masih asing di telinga kita gitu, atau juga kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya contoh, najan sawanda jeung saharti aya nuansa antara kecap melenge jeung molongo teh gitu. Walaupun ya ini saharti, tapi kata nuansa ini ya adalah kata nuansa ini adalah ibaratnya bahasa asing. Nah, ini dikasih tanda kutip antara kata. Pantes rek tereh beunghar oge da sakitu balabahna. Nah, pantes cepat kaya balabahna. Nah, ini adalah tanda kutip kata-kata yang mempunyai arti khusus, dan nuansa ini kata-kata istilah, kata-kata ilmiah istilah. Nah, itu juga menggunakan tanda kutip. Selanjutnya nomor 4, tanda kekenteng atau tanda kutip penutup mengikuti tanda baca yang yang memungkas catatan langsung. Contohnya, kata ibunya, cek indungna kade atuh urang sing hati-hati. Kata ibunya ini sama aja ya seperti tadi bagian dari omongan juga ya. Hati-hati kade atuh awas ya, kata kita mah harus hati-hati. Nah, seperti itu. Nomor 4. Untuk nomor 5-nya terakhir. Nah, tanda baca penutup kalimat atau bagian tanda baca tanda kekenteng atau tanda kutip adalah digunakan sebagai tanda baca penutup kalimat atau tanda atau bagian kalimat yang ditempat di belakang tanda kutip yang menghimpit kata atau pakeman yang dipakai pada arti khusus. Contohnya, anak itu suka dipanggil si Tud. Seperti itu, si Tud. Nah, ini mereka suka disebut pahlawan. Dirina sorangan teu nyaho naon sebabna dia suka disebut pahlawan, padahal dia sendiri tidak tahu kenapa sebabnya. Nah, kata pahlawan ini diberikan tanda kutip seperti itu. Ya, baik anak-anak, untuk pembahasan hari ini tentang itu aja ya, tanda kutip. Nanti akan Bapak berikan supaya lebih ini akan berikan tugas berupa tulisan ya, berupa catatan. Nanti kalian mencatat tapi dalam bentuk terjemahnya saja ke bahasa Indonesia mengenai tanda kutip ini. Baik, itu aja dari Bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.